Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang bab wajibnya berpuasa di bulan Ramadan dan juga keutamaan berpuasa dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin di bab tersebut, ada baiknya mungkin kita mengetahui dulu siapa yang berwenang untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan, ini berpuasa, dan juga sekaligus akhir dari bulan Ramadan, yaitu berlebaran Idul Fitri. Sepakat para ulama bahwasanya yang berhak untuk menentukan masuknya bulan Ramadan sekaligus berakhirnya bulan Ramadan itu adalah waliyul amri, pemerintah dan penguasa setempat. Kalau kita belajar tentang siasah syar'iyah, hukum-hukum politik dalam agama Islam itu dipelajari. Min salahiyati waliyil amri, di antara kewenangan dari pemerintah, waliul amr, penguasa, itu adalah menentukan kapan berpuasa dan juga kapan berlebaran, kapan menyembelih Idul Adha, kemudian juga berjihad, kemudian juga haji, itu wewenang dari pemerintah. Yang mengurusi itu pemerintah, itu termasuk dari wewenang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kalian kepada Rasul dan juga kepada penguasa dan pemerintah kalian. Dan ini juga dipraktekkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia telah melihat hilal, disampaikan kepada Nabi, disampaikan bahwasanya dia melihat hilal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah dari Arab Badui tadi itu, mengambil sumpah. Di sisi pendalilannya adalah bahwasanya apa yang dia lihat disampaikan kepada yang berwenang. Pun demikian dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala ketika itu para sahabat beserta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berupaya melihat hilal tanggal 29 Sya'ban. Fara'aituhu, kata Abdullah ibnu Umar, dan aku melihatnya. Fa akhbartuhu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku kabarkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin untuk berpuasa esok hari. Karena hilal sudah terlihat. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumun. Berpuasa itu adalah hari di mana kaum muslimin beserta dengan pemerintah dan penguasanya melaksanakan puasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan beridul fitri itu adalah hari di mana kaum muslimin bersama dengan pemerintah dan penguasanya melaksanakan salat Idul Fitri. Wal adha yauma tudahhun, dan menyembelih itu adalah hari, maksudnya Idul Adha, di mana kaum muslimin bersama dengan pemerintahnya melaksanakan penyembelihan hari raya Idul Adha. Ini menunjukkan dalil bahwasanya yang berhak mengumumkan, menentukan itu adalah waliul amr. Ini diantara tugas mereka, sehingga jangan diambil alih. Tidak boleh diambil alih oleh orang tertentu, atau oleh organisasi tertentu atau yang lainnya. Dan ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin. Sementara syiar
dari persatuan, keutuhan kalimat kaum muslimin itu termasuk syiar agama Islam yang utama, yang mulia, yang besar, yang harus kita jaga. Itu termasuk syiar, ya, ajaran agama yang terbesar, ya, termasuk terbesar yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Itu adalah bahwasanya terwujudnya persatuan, keutuhan kaum muslimin, dan tidak boleh kemudian ada perselisihan, perbedaan di dalamnya. Ini termasuk syiar yang terbesar. Kenapa? Sekian banyak hadis menunjukkan, menjelaskan kewajiban, keharusan bagi rakyat itu untuk bersabar. Walaupun mungkin dia mendapatkan kedoliman, walaupun mungkin sebagian hak dia ditahan oleh pemerintah, penguasa, nggak diberikan. Dijelaskan para ulama kita agar keutuhan kaum muslimin tidak tercerai-berai. Walaupun sebagian sekelompok orang harus mendapatkan kedzaliman, demi terwujudnya keutuhan kaum muslimin ini. As-sam'u wa ta'ah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah memberitakan, kalian nanti akan melihat penguasa asarah yang mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan menahan dari hak-hak kalian, menunaikan hak-hak kalian. Kalian mengingkari perbuatan mereka. Sampai kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati yang seperti itu? Kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah. Addi haqqahum, tunaikan hak mereka, sudah, tunaikan. Disuruh ini, suruh itu, kewajiban kita selama tidak melanggar syariat, berikan. Was'alullaha, dan mintalah kepada Allah hak kalian yang ditahan. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang bagaimana zalimnya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ya, sangat zalim, luar biasa. Padahal di masanya itu, di masa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, ada beberapa sahabat yang masih hidup. Yang mereka itu adalah para pemberani, para sahabat itu. Namun toh mereka juga bersabar. Kalau seandainya mereka mau memprovokasi, membakar kebencian, menanamkan kebencian kepada Hajjaj, niscaya mereka akan memiliki massa. Mereka itu orang-orang yang berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersama dengan Khalifah Ar-Rasyidin. Tapi ketika mendapati penguasa yang seperti itu, mereka sabar dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin. Tidak tercerai-berai, tidak saling bermusuhan, tidak saling membunuh. Yang sebelah sana teriak Allahu Akbar, yang sini teriak Allahu Akbar, misalnya. Menjaga, walaupun ada yang merasakan kepahitan dengan mungkin terdolimi, tapi kan tidak semua. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jadi kewenangan menetapkan masuknya bulan Ramadan sekaligus berakhirnya itu adalah termasuk kewenangan dari pemerintah. Jangan diambil alih. Kemudian yang perkara yang berikutnya yang harus kita ketahui, dengan cara apa kemudian digunakan, ditetapkan sebagai awal mula masuknya bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan. Di dalam agama kita ada dua metode yang
ditetapkan dengan nas-nas, dengan dalil yang ada. Nah, yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Pertama dengan ru'yatul hilal, artinya melihat hilal. Itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban di sore hari menjelang maghrib. Nah, ru'yatul hilal, dia melihat hilal, dilihat. Boleh dengan menggunakan alat-alat yang canggih, boleh menggunakan mata telanjang, boleh. Nah, kalau hilal itu terlihat, dan ini harus orang-orang yang memang sudah pengalaman, tahu, nah bentuk hilal itu seperti apa, nah biasanya muncul berapa lama, nah itu orang-orang yang memang pengalaman di dalamnya. Tidak semua orang bisa. Baik. Kalau kemudian terlihat hilal, maka keesokan harinya itu mulai berpuasa. Jadi ketika matahari terbenam, berarti itu sudah mulai masuk bulan Ramadan. Nah, berarti sholat tarawih malam harinya. Ketika sore ini misalnya, tadi itu sebelum maghrib terlihat hilal, ya sudah, berarti ba'dal isya nanti tarawih. Nah, ba'da isya tarawih. Besok pagi berpuasa. Kalau kemudian hilal itu tidak terlihat, nah, hilal itu tidak terlihat, apapun penyebabnya, apakah penyebabnya karena mendung, tertutup awan, hujan, atau bahasanya di bawah sekian derajat, atau apa, atau itu, maka kita menggunakan metodologi yang kedua, yaitu istikmal syahri Sya'ban, menyempurnakan bilangan Sya'ban. Artinya besok belum berpuasa. Nah, walaupun sebenarnya hilal itu sudah ada, sudah muncul. Hilal itu sudah muncul, tetapi nggak terlihat. Nah, tetapi nggak terlihat. Maka ini menggunakan metodologi yang kedua, yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban. Nah, karena yang menjadi patokan itu bukan ada tidaknya hilal. Ini harus difahami. Yang menjadi patokan itu bukan ada atau tidaknya hilal. Wujud au adamu hilal. Bukan. Bukan itu. Yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidaknya hilal. Itu jadi patokan. Nah, ini mindset kita yang harus dirubah. Nah, terkadang kita patokannya, oh sebenarnya sudah ada hilal itu, ya karena memang cuacanya gini gak akan mungkin bisa terlihat. Bukan itu patokannya. Bukan ada atau tidaknya hilal, tapi patokannya adalah terlihat apa enggak itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terlihat besok berpuasa, kalau tidak besok masih bulan Sya'ban dan itu hari terakhir. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, nah, yang dengan menggunakan hilal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Nah, berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal, melihat hilal. Nah, ini menunjukkan perintah bahwasanya harus melihat. Nah, harus melihat. Apa di zaman Nabi nggak bisa berhitung? Bisa, Pak. Bisa, para sahabat itu ada yang pandai. Memang Nabi tidak pandai berhitung, betul. Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis Nabi itu. Umat yang ummi beliau itu. Nah, tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca. Ini juga sekaligus menunjukkan keutamaan beliau, bahwasanya memang Al-Quran itu bukan dari sisi beliau. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan makhluk. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tetapi sebagian para sahabat pandai dalam menghitung, cerdas, ahli siasat mereka itu. Tapi toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Nah, kalau sudah bisa dihitung, ini hilal sudah ada, ini ngapain dilihat?
Kalau patokannya ada tidaknya hilal. Kalau patokannya itu. Tapi karena patokannya itu terlihat ataukah tidak, maka diwajibkan untuk melihat. Nah, diwajibkan untuk melihat. Ini yang harus kita ketahui. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya adalah berlebaran, ya, Idul Fitri dengan cara yang sama. Nah, li ru'yatihi, dengan cara melihat hilal, terlihat ataukah tidak. Wa in ghumma 'alaikum, dan kalau ternyata tidak terlihat, nah, entah sebenarnya ada tertutupi oleh awan atau memang hilal itu belum muncul, nah, faqdiru lahu, nah, maka perkirakanlah, tentukanlah, hitunglah. Nah, ini hitunglah di sini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Maksudnya adalah fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka hitunglah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, dijelaskan. Maka kira-kirakanlah, maksudnya kira-kirakan, yaitu bilangan Sya'ban besok, nah, itu menjadi 30 hari. Maksudnya itu seperti itu. Ini dua metode yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau saudara-saudara kita kaum muslimin Allah berikan taufik memahami ini semua, maka alhamdulillah, begitu indah persatuan, keutuhan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin begitu terjaga. Dan itulah diantara maksud diturunkan syariat Islam. Nah, agar tidak tercerai-berai. Nah, agar tidak berselisih. Agar bersatu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Khazraj dan juga Aus yang mereka itu telah berperang saudara, padahal dulunya kakak adik. Hanya karena masalah balapan kuda, nggak terima kalah, sampai diwariskan kepada anak cucunya. Nah, jangan kamu sama dia, jangan terus. Nah, penduduk Madinah, begitu datang Islam, datang Nabi alaihi salatu wassalam, disatukan, didamaikan, bersatu.